Halo teman-teman, nama saya Servatius Bayu Seno. Saya dari Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro, wilayah 6, lingkungan Santo Yusuf. Saat ini saya berada di Seminari Menengah Santo Vincentius Apaulo, Garum Blitar, Kuskupan Surabaya. Hai guys, kenalkan, nama gue Gabriel Banu Indrasata, asal Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro. Ya, gue di wilayah 10, di lingkungan Selamat Riyadi. Jadi sekarang gue tinggal di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Halo teman-teman, nama saya Dito. Saya seorang frater Serikat Xaverian. Saya berasal dari Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro, wilayah 15, lingkungan Santo Yohanes Maria Vianney. Nama saya Suster Erlis Dawati Largus Tamba. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya berasal dari lingkungan Santa Bernadette wilayah 16. Saya anak paroki Santo Matius Penginjil. Apa kongregasi saya? FDCC, bukan Federasi Deretan Cewek Cantik ya. Tetapi Filia della Carita Canosiana. Apa itu? Itu berasal dari bahasa Itali. Artinya putri-putri cinta kasih Kanosian. Halo kaum muda Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro. Perkenalkan, nama saya Frater Christopher dan Ciretop. Saya berasal dari lingkungan Santo Yusuf, wilayah 6. Saya adalah Frater Projo Kuskupan Surabaya. Perkenalkan, nama gue Michael Dimasius Farel Ardia. Biasanya dipanggil Farel. Asal paroki gue tuh dari Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro, lingkungan Santo Yohanes Penginjil, wilayah 15. Sekarang gue berpendidikan sebagai seorang seminaris di Seminari Santo Petrus Canisius Mertoyudan, Magelang. Hai, nama aku Dimas. Aku dari lingkungan Selamat Riyadi, wilayah 10, Paroki Bintaro. Melanjutkan formasi di Kongregasi Serikat Xaverian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Junugroho, biasa dipanggil Jojo. Saya dari Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro, lingkungan Santo Justinus, wilayah 14. Saya memutuskan untuk melanjutkan pembinaan di Seminari Tinggi Kongregasi Misi. Perkenalkan, nama saya Andreas Agung Bowo Laksono. Saya adalah calon imam Keuskupan Bandung. Saya berasal dari Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro, lingkungan Romo Sanjoyo, wilayah 3. Kenalkan, nama saya Radit. Saya berasal dari Paroki Bintaro, Gereja Santo Matius Penginjil, dari lingkungan Santa Veronica, wilayah 5. Saya merupakan Seminari Menengah Wacana Bakti. Halo, nama saya Leonardus Andika Yuda Putranto. Saya berasal dari lingkungan Santa Bernadette, wilayah 16. Saya masuk Seminari Menengah Wacana Bakti sejak tahun 2016 dan sekarang saya sudah lulus dari Seminari Menengah Wacana Bakti. Nah, sekarang karena saya sudah lulus, saya akan melanjutkan pendidikan calon imam di Seminari Tinggi Purwokerto. Jadi saya melamar ke Projo Purwokerto. Kenapa sih saya memutuskan untuk masuk seminari? Saya penasaran, apa sih itu seminari? Lalu saya bertanya kepada kakak saya, gimana sih kehidupan seminari? Lalu kakak saya berkata, wah, seru, asik, enak, pol. Nah, saya nggak mau kalah teman-teman, saya tertantang. Dan akhirnya saya masuk seminari. Alasan masuk seminari, jadi ada dua. Yang pertama, ingin belajar mandiri. Terus yang kedua, ya biasalah ingin menjadi imam. Frater dulu masuk Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Frater masuk tahun 2013 dan lulus tahun 2017. Kalau ditanya kenapa sih mau masuk seminari, pertama-tama buatku karena aku memilih ingin menjadi seorang pastor. Bagiku sudah begitu banyak cinta dan kebahagiaan dari Tuhan yang kurasakan dalam hidupku hingga hari ini. Dan rasanya sudah menjadi waktunya buatku untuk membagikan semua itu kepada semakin banyak orang dalam wujud pelayanan sebagai seorang imam. Kenapa saya tertarik menjadi seorang Kanosian? Ketika semua orang memandang salib itu sebagai penderitaan, pendiri kami Santa Magdalena dari Canosa memandang bahwa salib itu adalah wujud cinta yang paling besar. Alasan saya ketika memutuskan untuk masuk ke seminari
terjadi ketika saya masuk kelas 4 SD. Saat itu saya sangat tertarik dengan suatu banner yang tertulis di paroki. Banner itu tertulis demikian: tidak ada imam, tidak ada ekaristi. Ketika itu saya bingung, apa maksud dari banner itu? Bukankah kita selalu merayakan ekaristi? Batin saya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya semakin menyadari bahwasanya ekaristi tidak akan ada tanpa kehadiran seorang imam. Gue masuk seminari di sini karena ya gue merasa tuh karena gue tuh merasa terpanggil sebagai calon imam. Terus juga karena gue milih seminari ini tuh karena menarik gitu kan, prasarana dan sarananya tuh mendukung gitu, untuk mendukung gue sebagai calon imam. Alasan saya masuk seminari karena saya kagum dan tertarik dengan sosok para frater, para romo yang senantiasa dapat memberikan kegembiraan dan sukacita kepada semua orang. Alasan saya untuk mau masuk ke seminari adalah karena saya melihat imam-imam yang ada di Indonesia itu jumlahnya semakin sedikit, sehingga saya terdorong untuk mau menjadi imam. Nah, kenapa sih saya awalnya masuk seminari? Pada awalnya, saya itu kan pengen jadi romo. Setiap saya ngeliat romo tuh keren, jubahnya, dia bisa mimpin misa di depan. Habis itu saya tanya sama mama saya, "Mah, kalau mau jadi romo, gimana caranya? Kamu masuk seminari aja deh." Oh, sejak itu saya mau masuk seminari. Banyak pengalaman yang membuat saya berkembang. Contohnya saja, yang pertama, hidup doa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, disiplin. Pengalaman yang membuat saya berkembang. Kreativitas saya di seminari ini saya juga mengembangkan bakat bermain bola. Di seminari, teman-teman bakalan ketemu orang-orang yang punya kemampuan yang hebat-hebat. Ada yang jago misalnya di bidang olahraga, ada yang jago di bidang musik, ada yang jago di pelajaran, ada yang jago di desain yang kayak tadi. Nah, dari mereka frater bisa belajar banyak. Saya sedang menjalani pembinaan di Seminari Tinggi Providensia Dei, Uskupan Surabaya. Dalam proses pembinaan saya sebagai calon imam, saya merasakan banyak sekali perubahan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan saya. Di mana dalam proses pembinaan di seminari, saya sangat dipersiapkan, terutama dalam hal spiritual dan kepribadian. Selama di seminari tuh gue banyak banget atau mengalami banyak banget perkembangan. Ya, misalnya tuh kalau misalnya gue tuh dulu bisa bangun pagi, lalu Sabtu dulu tuh gue juga masih mas-masan. Sekarang sebelum masuk seminari tuh gue jadi rajin ini. Gue juga berkembang dalam hal olahraga, juga berkembang di bidang rohani. Pengalaman yang mengembangkan di seminari buatku adalah pertama-tama pengalaman penanaman habitus. Seperti habitus membaca, habitus belajar, habitus berdoa, habitus berefleksi, dan lain sebagainya. Pembinaan dan pengalaman yang membuat saya berkembang di seminari ini adalah ketika mengikuti jadwal harian. Di sini saya dituntut untuk menjadi pribadi yang disiplin, taat aturan, dan tepat waktu. Kalau ditanya, apa yang membuat saya bertahan hingga saat ini, ada dua. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, teman-teman komunitas Seminari Tinggi Fermentum. Keluarga saya, bapak, ibu, dan kakak, senantiasa mendukung dan mendoakan saya. Lalu pengalaman yang berkesan bagi saya itu adalah ketika hidup di komunitas, terutama hidup dengan teman-teman angkatan saya. Sejak saya masuk seminari ini, banyak sekali pengalaman yang membuat saya berkembang menjadi pribadi seperti sekarang ini, seperti bermain musik, berolahraga bersama, ataupun juga ada pengalaman-pengalaman duka, itu membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu ditanya, karyanya suster apa? Karya saya jadi suster. Kalau di biara dipercayakan jadi wakil pimpinan di komunitas Santa Magdalena. Sedangkan kalau di luar, saya mengajar agama untuk kelas 4 dan kelas 5 SD.
Dan ada tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah di Stella Maris BSD. Mari jadi imam dan masuk seminari ini, seminari Montoidan. Jadi kalau teman-teman ada niat buat masuk seminari tapi masih ragu, jangan ragu. Percaya bahwa di seminari itu teman-teman bisa berkembang, Bang. Sekarang tergantung bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Maka dari itu, mari kita jawab panggilan Tuhan. Jadi kalau misalnya merasa terpanggil, masuk aja seminari. Jadi jangan takut masuk seminari ya. Takut itu emang manusiawi, tapi masa sih mau hidup terus dalam rasa takut? Untuk teman-teman sekalian, saya mengajak untuk jangan takut masuk seminari, terutama bagi teman-teman yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang calon imam. Di seminari ini nggak ada hal-hal yang bikin teman-teman membosankan, semuanya menarik dan seru. Dan teman-teman bakal mendapatkan banyak saudara-saudara baru di seminari ini. Bagi teman-teman OMK dan adik-adik yang merasa terpanggil dan ingin menjadi imam, mari datang dan bergabung bersama kami. Tinggalkanlah semua ketakutanmu, kecemasanmu, dan keraguanmu. Percayalah, Tuhan akan menyediakan segalanya bagimu. Lalu pesan saya untuk teman-teman muda yang mau untuk masuk ke seminari, jangan takut. Itu yang paling utama, itu jangan takut. Jangan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan, karena itu berkah bagi kalian. Nah, buat teman-teman yang ragu atau takut, gak usah takut teman-teman buat masuk seminari. Ayo kita masuk seminari. Seminari itu gak seperti yang teman-teman bayangkan, hidupnya hanya doa-doa terus, hening-hening terus. Tidak teman-teman, seminari itu sungguh menyenangkan dan pasti akan membuat diri teman-teman menjadi lebih baik. Membuat Yesus agar dikenal dan dicintai. Apakah hanya tugas suster-suster dan para pastor Kanosian untuk membuat Yesus dikenal dan dicintai? Tidak, no. Itu bukan namanya tugas para suster ataupun para pastor, tapi juga tugas kamu. Ya, kamu yang sedang menonton video ini. Kamu juga dipanggil untuk memperkenalkan Yesus melalui hidup kamu. Dan kamu dipanggil juga untuk menjadi pastor dan suster. Jangan katakan, saya tidak layak. Di seminari, kalau kalian tertantang, ayo masuk seminari bareng aku. Kui. Jangan takut, percaya saja.